Oke guys, kayaknya kemarin itu masih banyak yang ragu sama grinder Guerrero GR64 ini ya. Masih banyak yang tanya, "Bang, bisa untuk espresso atau enggak?" Ya. Terus berikutnya, "Bang, retensinya seperti apa?" Ya, minta dibikinin videonya tersendiri ya. Nah, ini jadi bisa dikatakan ini video update ya setelah gue itu review grinder Guerrero 64 ini. Ya, buat teman-teman yang belum nonton video reviewnya, itu di situ gue ada kasih lihat untuk konsistensi gilingannya dari yang paling halus, sedang, sampai kasar. Nonton di sebelah sini dulu aja ya, baru abis itu ke video yang ini lagi ya. Nanti gue akan full espressonya itu pakai mesin Guerrero TBK 01 Pro. Yang ini gue pakai dosingnya tuh sekitar 18 gram ya. Lalu nanti gue pakai grind size itu sekitar 0,8 sampai 0,9 lah ya. Nah, ini langsung aja gue masuk ke tebak dekat untuk kasih lihat ke teman-teman grinder ini tuh retensinya seperti apa ya. Terus sama nanti gue akan close up untuk hasil espressonya tuh gimana. Oke, lanjut. Oke guys ya, jadi ini gue pakai di grind size nya itu nomor 0,85 lah ya, bisa dibilang. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya tuh ya, jadi garisnya ini titik itu di antara 8 sama 9 nih, 0,8 sama 0,9 ya. Nah, ini teman-teman gak bisa samakan ke semua jenis kopi ya, karena ini akan berbeda-beda. Di kopi yang gue pakai, ini adalah ini teman-teman ya, Double Deer ya. Ini adalah salah satu espresso favorit gue juga nih dari Say Something. Nah, terus gue mau kasih ke teman-teman untuk retensinya seperti apa gitu ya. Ini nanti gue akan pakai takarannya itu di 18 gram teman-teman ya. Nah, ini nanti biar teman-teman langsung lihat aja. Oke, seperti ini ya, kelihatan teman-teman ya. Oke ya, ini 18 gram teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau dari segi retensi ini masih ada nggak? Ada teman-teman ya, kurang lebih tuh sekitar 0,1 lah, 0,1an gitu. Tapi sejauh ini nanti kalau teman-teman ikutin cara yang gua kasih tahu gitu ya, ini seharusnya tuh aman-aman aja teman-teman. 17,9. Nah, ini seperti biasa lah ya, karena di sebelah sana ada AC jadi kayak ketiup-tiup. Oke, nah sekarang kita giling, masukin, taruh. Nah, ini videonya sebisa mungkin tidak akan gue skip teman-teman ya. Oke, nyalain. Nah, ini selama teman-teman giling ya, ini teman-teman sambil dipukul-pukul bagian atas ya, teman-teman lihat ya. Tuh, dia langsung keluar seperti itu ya. Terus tuh ya teman-teman, lihat nih ya, ini gue pukul-pukul, tuh dia masih akan keluar terus dikit-dikit. Nggak apa-apa, terusin aja ya sampai nanti teman-teman kalau udah dipukul-pukul gini dia tidak ada yang keluar nih. Tuh ya, ini sudah cukup, matiin. Nah, ini kopinya ya udah kegiling, sekarang kita timbang. Nah, ini ke tiup-tiup nih, tuh. Bentar ya, coba ya, meja goyang-goyang. Nah, ini 18,2, 18,1. Nah, ini langsung aja gue mau coba full espressonya pakai mesin espresso Guerrero TBK 01 Pro. Oke, ini sudah gue siapin alat-alatnya. Ini masih kopi yang tadi teman-teman ya. Nih ya. Oke, terus nih gue langsung masukin aja ke sini. Sudah ya, rapin dikit. Lalu selanjutnya gue pakai WDT ya dari MHW 3 Bomber. Oke, ini menurut gue lumayan sangat membantu sih teman-teman ya, biar ekstraksi espresso teman-teman tuh lebih bagus. Oke, selanjutnya gue pakai yang ini ya, distribution tool. Ini juga sangat membantu untuk mengurangi channeling teman-teman. Oke, ya kan toh. Sekarang tinggal kita tamping. Nah, tampingnya gue juga pakai temper yang ini, yang bawahnya tuh kayak ada apa sih, wave gini ya, groove gitu ya. Langsung aja tekan, sip, jadi. Oh ya, seperti ini ya. Jangan lupa dibersihkan dulu supaya
shower screennya ya sama karetnya itu ya bisa lebih awet. Oke, ini langsung aja ya gua close up, gua kasih lihat ekstraksinya seperti apa. Oke ya, ini mesin tadi kita pasang. Oke, sip. Nah, ini nanti gua pakai yang manual aja teman-teman ya. Nah, ini sekalian menjawab mungkin pertanyaan teman-teman yang masalah pressure nih. Oke, ini gue pencet yang manual. Teman-teman nanti lihat ya flow espressonya seperti apa. Tuh ya, sebenarnya ini tidak masalah teman-teman ya. Nih, di sini gue setnya ada di kurang lebih 6 sampai 7 bar lah. Ini aman aja teman-teman. Nah, ini gue ekstrak sampai 25 second ya. Tuh teman-teman lihat flow espressonya. Ya, sebenarnya mesin ini tidak masalah teman-teman ya. Jadi menurut gua ya, bar ini nih jangan teman-teman jadikan patokan. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ya memang betul kalau sudah ada fitur bar itu akan membantu teman-teman untuk ngecek nih. Waduh, untuk ekstraksi espressonya bagus atau tidak gitu ya. Tapi tetap yang jadi patokan itu adalah si espressonya teman-teman ya. Teman-teman harus rasakan rasa espressonya kayak apa gitu loh. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini menurut gue espresso sudah bagus dan ya yang gue rasakan itu rasa maksimalnya ketika gue settingnya seperti ini. Ya, gue setting di 0,85 tadi ya si grindernya. Barnya itu mentok mungkin maksimal cuma ada di 6 sampai 7 bar doang. Dan ini rasa espressonya itu udah enak. Gitu. Jadi teman-teman sekali lagi gue jelaskan gak usah terlalu pusing sama barnya ini. Ya, patokannya itu tetap ke espresso. Oke, ya sekarang gue lanjut ke tampak atas untuk masuk ke kesimpulan. Oke guys, gimana tadi setelah lihat ya, ini espressonya masih yang tadi tapi kremanya sudah hilang teman-teman ya. Nah, ini gue cobain dulu rasanya seperti apa ya. Oke. Ini ketika gue pull dengan variabel yang tadi ya, grain size itu di sekitar 0,85 lah ya, bisa dikatakan. Terus dosingnya tuh ada di 18,1 gram sampai 18,2 gram. Ini gue ngerasa di depan itu tuh bener-bener apa ya, kerasanya lebih ke arah kayak ada coklatnya. Terus berikutnya di sini tuh asam-asamnya kayak apa ya, kayak anggur lah ya, bisa dikatakan kayak anggur gitu. Habis itu di belakang, ini sensasi di mulut itu kayak teman-teman habis makan nanas madu. Ya, terus di sini ada wangi-wangi tuh kayak ada wangi-wangi nanas lah, tipis-tipis gitu ya. Ini rasanya itu memang tidak tidak sekompleks kalau misalkan gue bikin pakai mesin espresso yang komersil. Ya, tapi untuk mendapatkan rasa yang seperti ini ya dengan grinder harganya cuma segini gitu ya. Terus dengan mesin Guerrero TBK 01 Pro ini menurut gue ya, ini sudah cukup memuaskan lah. Ya. Karena ketika gue bikin pakai alat espresso manual gitu ya, walaupun ekstraksi itu terlihat sudah bagus, kremanya terlihat tebal sekali, itu agak susah untuk dapetin kompleksnya yang seperti ini. Nah, ini aftertaste-nya gue ngerasa tuh lebih ke arah nanas sih. Nanas itu benar-benar jelas ya. Nah, ini gue mau jelaskan dulu update mengenai grindernya sama mungkin ada beberapa tips gitu ya. Yang pertama, di sini kalau misalkan teman-teman tanyakan mengenai retensi gitu ya, seperti yang gue bilang tadi, retensinya itu cukup banyak ya, mungkin sekitar 0,3an lah ya. Kalau misalkan ya, pertama teman-teman giling espresso dan teman-teman itu tidak dari awal teman-teman tidak pukul-pukul nih bagian atasnya. Ya, itu pasti mungkin retensi bisa dari 0,2 sampai 0,4 lah kurang lebihnya. Tapi kalau dari awal teman-teman sudah tap-tap seperti ini ya selama proses giling, itu retensinya tuh hampir tidak ada sebenarnya ya. Terlebih lagi kalau misalkan teman-teman itu pakai kopi yang dark roast atau medium to dark lah ya, itu ketika teman-teman tidak tap-tap begini ya, kemungkinan retensinya itu cukup berasa lah, mungkin sekitar 0,3 sampai 0,4. Tapi kalau dari awal teman-teman pukul-pukul seperti ini ya, ini kan ada kayak karet, itu retensinya bisa dikatakan 0. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua,
Di sini yang gue suka itu gilingnya cepet banget teman-teman. Ya mungkin karena dia ini kan pakainya flat bore pertama, terus ukurannya tuh 64 mm atau 6,4 cm. Itu cukup besar teman-teman ya. Untuk waktu gilingnya 18 gram, ini untuk espresso itu tidak sampai 20 detik. Beda cerita lagi kalau misalkan teman-teman pakai biji kopinya yang roast levelnya itu sampai di medium to dark atau bahkan sampai ke dark roast, itu akan lebih panjang ya. Kalau untuk manual brew ini menurut gue tidak ada komplain sama sekali. Gue sudah pakai sering, ini mungkin sudah 1 bulanan lah ya gue pakai buat manual brew juga. Gue rutinin, gue coba segala macam. Ini gue puas sama grinder ini ya, karena range untuk gilingannya itu benar-benar luas sekali, dari Turkish ya sampai teman-teman mungkin mau gilingnya benar-benar kasar buat cold brew, ini bisa aman banget, nggak ada masalah ya. Terus yang ketiga, di sini teman-teman ketika mau membersihkan ini menurut gue sangat-sangat simple ya. Gue sudah coba bongkar gitu ya. Untuk cara bongkarnya teman-teman bisa cek aja di manual booknya, itu sudah sangat jelas. Tapi saran dari gue ketika teman-teman buka ya, teman-teman itu taruh, anggap ya ini kan ada baut-baut, taruhnya tuh sesuai sama bentuknya dia nih ya, baut-baut yang ada di grinder ini, supaya teman-teman tidak terlupa. Habis itu pada saat diangkat, angkatnya tuh atau bukanya pelan-pelan, supaya kalau misalnya sampai ada part yang jatuh atau apa, teman-teman tahu itu partnya asalnya dari mana gitu. Jadi jangan asal-asalan lah ya. Nah terus yang berikutnya lagi di sini yang gue suka adalah sebenarnya ini bisa dikatakan nilai tambah juga ya. Untuk dosing ininya ya, dosing cupnya nih teman-teman, ini ketika mau buat espresso yang 58 mm portafilternya atau coffee basketnya ini sudah fit teman-teman ya. Kayak di video teman-teman lihat ya, jadi teman-teman bisa balikin di coffee basketnya, terus tinggal teman-teman masukin aja. Itu benar-benar simpel banget, jadi teman-teman nggak usah beli lagi ya untuk dosing cup yang bisa cocok sama ukurannya 58 mili gitu. Nah terus selanjutnya lagi di sini gue akan bahas sedikit mengenai pressure bar di Guerrero TBK 01 Pro ya, karena ini banyak banget yang masuk ke gue pertanyaan bilangnya, bang bar gue tidak sampai 9 bar, tidak sampai 9 bar. Gini teman-teman ya, gue itu pernah mainin mesin espresso dan gue pressure profiling ya. Memang secara teori ya espresso itu harus diekstrak sampai 9 bar ya, itu pakemnya bisa dikatakan ya. Tapi di sini teman-teman jangan terpaku di situ ya. Ketika memang teman-teman sudah bikin espresso, contoh ya tadi ini 25 mili itu gue dapat mungkin liquidnya sekitar 40 milian ya, 40 sampai 45 lah. Dan ini rasa espressonya sudah gue kalibrasi, ini rasa terbaik yang bisa dihasilkan. Walaupun kalau teman-teman lihat tadi barnya itu paling cuma sampai di 6 sampai 7 bar doang. Dan itu tidak masalah sama sekali teman-teman. Ya teman-teman, jadi di sini jangan terkecoh, jangan hanya terpatok di ukuran barnya aja. Kalau memang ternyata teman-teman udah bikin espresso, sudah dial ya, terus di 9 bar itu enak, oke. Tapi ketika teman-teman dial terus teman-teman mungkin cuma di 4 bar, 5 bar, tapi rasa espressonya itu mungkin sudah sesuai selera teman-teman gitu ya, udah manis, acidnya ada, udah balance, udah tidak masalah. Karena balik lagi gue pernah pressure profiling ya, pressure yang menurut gue itu sangat ideal dan tidak enggak, espressonya enggak gampang over, itu tuh range-nya tuh mungkin dari sekitar 5 sampai 8 ya. Itu ditarik panjang mau diapa-apain itu lebih fleksibel ya. Itu gue sudah cobain teman-teman ya. Di sini teman-teman mungkin kalau mungkin ada yang sama kayak gue ngulik mengenai pressure profiling dari mesin espresso ya, coba tulis di kolom komentar bener nggak apa yang gue ngomong gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman nggak usah terpatok dengan bar harus 9 enggak teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini kalau mungkin masih ada pertanyaan gitu ya mengenai grinder Guerrero GR64 ini ya, mungkin bikin espresso tapi masih belum dapat gilingannya, mungkin dengan mesinnya Guerrero TBK 01 atau 01 Pro atau Guerrero TBK 02 gitu ya, teman-teman tulis di kolom komentar aja ya. Sebisa mungkin dan sifat mungkin akan gue balas. Kalau misalkan ya gue tidak balas, kemungkinan besar itu sudah ada orang lain yang tanya. Silahkan teman-teman coba baca lagi aja
gitu ya. Nah mungkin buat teman-teman nanti kalau misalkan mau beli semua alat-alat yang gue pakai di video ini, mulai dari grinder, mesin espresso, kopi ya, ini WDT, temper, distribution tool, terus ada temper holder ya. Ini teman-teman langsung cek link di deskripsi aja, atau teman-teman bisa cek di fiturnya YouTube Shopping ada di sebelah sini ya. Teman-teman langsung cek aja ya, tinggal diklik, itu ada barang-barang yang gue rekomen. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.